juga banyak ya. Di sini tuh yang datang tuh ada dari Lumajang, ada dari Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan Malaysia, bahkan dari Brunei, dari Salam pun juga sampai ke sini untuk mencari pesugihan. Jadi ini adalah salah satu saksi hidup dan akhirnya menjadi sebuah peninggalan. Jadi kalau kita berbicara situs biasanya bisa berbentuk arca, bisa berbentuk batu atau apa. Tapi kali ini adalah sebuah sungai, dinamakan Sungai Lembu Peteng. Sudah masuk di kawasan gunung, yang mana gunung ini menjadi tempat petilasan putri Nyai Roro Kembang Sore. Jadi kita akan naik ke gunung itu ya, tuh saya tahu makaman orang-orang Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa ini juga dimakamkan di area pegunungan ini. Jadi kita udah proses naik ke puncak Gunung Bolo ya, kalau di sini namanya Gunung Bolo. Suasananya kanan kiri itu pemakaman Tionghoa. Jadi orang Tionghoa yang tinggal di kota Tulung Agung ini pemakamannya di sini, di kawasan Gunung Bolo. Kita udah berada di puncak gunung. Kalau sekarang namanya adalah Gunung Bolo, berlokasi di daerah Bolorejo. Jadi ini adalah nanti kita akan berkunjung atau kita napak tilas di lokasi petilasan ataupun mungkin pemakaman dari Nyi Roro Kembang Sore. Nyi Roro Kembang Sore ini adalah salah satu putri pada zaman kerajaan Majapahit. Tapi di sini ada beberapa kadipaten, salah satunya yang terletak di daerah sini. Jadi kadipaten ini mempunyai seorang adipati juga, yang namanya adalah Adipati Kalang. Jadi Adipati Kalang itu dilahirkan oleh Adipati Petak. Itu selang beberapa bulan itu Adipati Kalang ini mempunyai adik yang namanya Nyi Roro Kembang Sore. Dan semakin hari semakin tumbuh dewasa, Adipati Kalang ini mulai suka dan muncul rasa cinta terhadap adiknya sendiri. Dan otomatis dari kedua orang tua dari Adipati Kalang dan Nyi Roro Kembang Sore ini tentu saja nggak setuju. Tapi Adipati Kalang nggak peduli tentang itu. Tetap dia ingin mempersunting adiknya sendiri, yaitu Nyi Roro Kembang Sore. Tapi di suatu ketika, yuk sambil jalan, ada seorang adipati itu yang berasal dari kawasan Pasuruan, yaitu Adipati Lembu Peteng. Jadi Adipati Lembu Peteng ini ke Tulungagung untuk menambah ilmunya, karena Tulungagung ini jelas terkenal dulu itu ilmunya tua-tua banget. Suatu ketika Adipati Lembu Peteng pun juga ketemu dengan Nyi Roro Kembang Sore, dan ternyata mereka pun saling jatuh cinta.
Dan Adipati Kalang mengetahui tentang itu. Tentu saja cemburu semakin buta. Pada suatu ketika ada dua versi cerita dalam kisah Adipati Kalang dan juga Adipati Lembu Peteng, itu ada dua versi. Yang pertama, ketika Adipati Lembu Peteng ini diundang oleh orang tua dari Adipati Kalang dan juga Nyi Roro Kembang Sore untuk sowan di rumahnya, itu tiba-tiba sama Adipati Kalang itu ditusuk menggunakan keris dan meninggal. Dan juga kedua orang tuanya tersebut juga dibunuh. Tapi ada versi lain yang menceritakan, ini indah banget ya, coba dari sini, yang menceritakan bahwa ada pertempuran sengit antara Adipati Kalang dan Adipati Lembu Peteng. Itu karena apa? Karena Adipati Lembu Peteng dan Nyi Roro Kembang Sore itu mencoba melalikan diri untuk menghindari Adipati Kalang yang semakin membuta karena cemburunya itu. Dan ketemulah mereka di sebuah sungai. Di pinggir sungai tersebut, Adipati Kalang dan juga Adipati Lembu Peteng itu bertarung hebat, dan akhirnya Adipati Lembu Peteng ini kalah. Sambil dicincang ya, terus kemudian dagingnya dibuang ke sungai, dan akhirnya sungai tersebut dinamakan Sungai Lembu Peteng yang saat ini lebih dikenal dengan Kaling Rowo dan juga Tingkah. Jadi itu sedikit sejarah kisah. Terus bagaimana Nyi Roro Kembang Sore itu bisa berada di sini petilasannya. Jadi akhirnya setelah mengetahui bahwa Adipati Lembu Peteng itu meninggal, Nyi Roro Kembang Sore pun lari, dan kemudian Nyi Roro Kembang Sore bertapa semedi atau menyendiri di kawasan ini sampai meninggal, sampai akhir hayat. Tapi juga ada cerita lain yang menceritakan bahwa meninggalnya Nyi Roro Kembang Sore pun juga dibunuh oleh Adipati Kalang ya di sini. Ya kita belum tahu keabsahan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Sekarang kita coba akan menelisik gimana sih petilasan Nyi Roro Kembang Sore. Kita jalan. Kita udah nyampe di petilasan pemakaman Nyi Roro Kembang Sore. Kita naik. Alhamdulillah kita udah berada di lokasi makam dari Nyi Roro Kembang Sore. Jadi nanti kita akan nyoba ngobrol sama juru kuncinya ya. Gimana sih kisahnya, atau kenapa bisa berada di sini, atau karena gini, banyak sekali orang yang ke sini itu juga ternyata mencari pesugihan atau pengen merubah nasibnya dengan berritual di lokasi ini. Nanti kita akan cari tahu kebenarannya seperti apa. Oke, luar biasa pemandangan di sini. Ini memang benar-benar di puncak gunung ya. Jadi itu kita bisa melihat suasana kota Tulungagung dari makamnya Nyi Roro Kembang Sore ini. Luar biasa. Ada gunung di tengah kota. Jadi Indonesia ini memang luar biasa ya, dengan berbagai sejarah yang luar biasa. Dan kita ingat betul bagaimana Majapahit bisa menguasai sepertiga dunia. Oke, kita ngobrol sama juru kuncinya, karena juru kuncinya masih sedang ngomong sama seseorang.
kalau saya dengar sih itu tentang tujuan. Ada orang yang pengen sesuatu dengan berada di sini, tak tahu keinginannya apa. Kita tunggu sampai juru kuncinya selesai menyelesaikan perbincangan dengan seseorang. Barang ke Lumajang, Bali, Kalimantan, Lampung, Sumatera, Irian, Malaysia. Tapi memang terkenal. Tapi anu, bar niki lho. Corona niki. Nggih. Dereng corona niku jemaah legi paling ndak tamu kula 40 60 satu hari. Oke, dari Lumajang itu paling ndak 35. Pak ngapunten nggih, kula nderek tangga. Nang niki mriki niku kondange damel pelaris niku napa leres, Pak? Ngeten. Ngriki niku panci sedaya niku kengene Kembang Sore nggih lantaran, nggih sarana. Kabeh niku sing poso sing ngabulne. Dadi panci biyen-biyene Kembang Sore demen tetulung liyan. Demen tetulung karo wong. Lah wong rene iki kasare nyekar, jaro, sing isine cara aku buka warungku ben rame, ben lancar, ngoten niku lho. Ning alhamdulillah sing rene iki ya bolak-balik rene ya lancar tenan, Mas, rame tenan. Ngoten. Warunge. Misale pemborong, wis kuwi ndak les burungan, ya alhamdulillah. Sing duwe tugas anu ku nyata diceblokne ning dheke. Bodalane enek ae. Perkara kuwi gawe dhuwit piye ndak ngerti ning nyata ceblok les burungan. Makanya terkadang tiang niku salah napa nggih, salah persepsi, salah mikir lek mriki niku damel pesugihan napa mboten leres Pak. Mboten lek pesugihan mboten. Mboten leres. Nggih. Sing isine kabeh nggih sarana nggih lantaran. Dadi lantaran Kembang Sore ya ben dikabuli karo sing kuwasa. Ngoten lho. Berarti kan kuwatah tiang niku sing salah paham. Lah teng mriki niku Pateka harus surat ikhlas malah apik, sembarang apik, Mas. Berarti kan memang jelas teng mriki niku kadose saged dipun sebut kados waliullah ngoten niku. Nggih, namung wong jarah nggih kathah. Bangsa santri, kiai, kaji kan kathah sing mriki. Tergantung tujuanipun. Nggih, kiambak. Tapi padane kados tamu kula Kediri. Niku bakul sapi nggih. Bakul sapi niku dagangan ature angel. Sing crita ngriku dhewe. Terus sering tidak ngriki nyekar-nyekar ngoten niku. Alhamdulillah teng desa golek dagangan penak. Kadang ndak usah duit ngene digawani to. Duite sok pasaran ndak apa-apa lho ngoten barang. Ning alhamdulillah ngedol nggih penak. Nggih. Padane ngoten niku. Crita kiambak. Wong niku. Jadi kan nggih kersane tiang-tiang niku ngertos lek teng mriku mbotos kados ngoten. Lah ngoten nggih. Lah paribasane Mas nggih kok ngoten kuwi to. Aku ki budal rene. Budal rene kok awakku resik nggih. Ora nyapa-apa. Lho, amprih maremku ya keramas dhisik, Mas. Kula wau makane mboten wantun mlebet kula. Padane ngono kuwi nggih mboten napa-napa. Ning ya jaga awak kula dhewe ngono. Makane kula wau nyuwun tulung niki. Nggih. Sing tasih resik kula wau kan soalnya teng pom bensin nggih pipis terus rumah sedane kula niku kotor, sedangkan niki belione Nyi Roro Kembang Sore miturut kisah niku kan kerajaan Kutai Kartanegara niku kan kerajaan Islam. Nggih. Jelasnya kan keturunan kiai kan. Kembang Sore waktu dulu kan apian Mas wong. Demen tetulung liyan. Tetulung ngoten kisah. Nggih to sakniki rene ninggal ning kene ya tetep dimintai lantaran karo sapa ae. Kabeh ya mek digabungne karo sing gawe urip ngono Mas. Nggih leres Pak. Dadi wah aku penak sing mari Kembang Sore mboten. Sing kuwasa kabeh. Nggih lantaran. Nggih leres. Nggih kadose lintur-lintune misale
ziarah teng makame wali sinten. Nggih, padane ngoten niku nggih. Pandonga teng mriku lantarane mriku mangke kan tetep sing apik. Ora beda ngeten Mas. Jenengan badhe manggi Pak Bupati nggih. Nggih, Lho, sampean langsung apa saged? Mboten saged. Lah iya, ning dhisik lantaran sing jaga nika Nggih, kados nggih, polisi tentara apa piye nggo brand Perizinan, nggih padahal ngoten. Kok ngono ae kadang rung dicethuki ae. Nggih, Ngoten lho. leres. Ora beda ibune kene biyen gedhe tirakate. Nggih. Ora mangan 40 dina biasa. Nggih. Gelem mangan apa enek alas sing dipangan jambu cepet gawe jambu. Wis enek apa cuma ngoten. Nggih. Ning akhir kan dekat harus gawe urip to Mas. Nggih, Wong leres. tirakate gede. Wong saiki janji gelem tirakat sing kaya ngono kuwi leh karo sing puasa ya dekat ngoten. Ora beda ngoten. Teng mriki nggih wasrep kok. Nggih. Padahal nggih panas hawane tapi teng mriki Nggih wasrep. sekeca nggih penak Mas. Tapi lek nek dalu jenengan nggih teng mriki. Mboten, lampune mboten enten no. Oh, Cara lampune enten ya penak Mas. Engko jenenge peteng ki repot kula golek iki Oh, iki nggih. tak kangelan nggih. lek nek dalu berarti nggih mboten ditenggo nggih. Nggih mboten dikunci mpun. Kadang iki wong karepe dhewe teng mriki turu-turu teng emper ya kathah. Oh, berarti lek nek dalu niku memang makome niku dikunci. Nggih, nggih. Ngapunten, Pak. Menika niku makom napa tepilan? Makam nggih, kuburan nggih, nggih. Sebab ngeten biyen cilikane kula, Nggih, tiyang kula jenenge Mbah Uceng niku kaya wong tiyang kesdik. nggih, nggih. Itu sak desa niku ngakone jenenge Mbah Uceng ki wong ndak kaya wong kuwi. Nggih. Kaya-kaya roh sak urunge. Ngoten Oh, jenenge Mbah Uceng nggih. Nggih. Lah niku biyen kula tasik cilik sik kelas 1 apa 2 ngoten SD. Nggih. Lah niku disluwampeti geden-geden. Yo sampai dipikul lambenge iki Mas, dipikul Nggih. kirang pikul tubuh loro pisan mikul kabeh digorene disluwampeti dilih rene. Nggone man gamping pundi ngoten lho, rada Oh. kilen ngoten. Oh, berarti riyen makome sanes mriki nggih. Nah iki nereh nggih nggone iki ndak penak do dilih. Dek bapak lah wisik ngoten Mas. Mbah Uceng niku. Wisikne kados Wisik wasiat. was wangsit Wangsit, nggih nggih. Wangsit. Ngoten. Hmm. Estu lek jenenge Mbah Uceng niku. Tapi nggih teng area gunung mriki nggih. nggih lah mboten adoh kalih ngriki. Oh, ngoten. Ngoten lho. Ya di anu wong tiyang kathah sak dukuhan iki nang gayan. Ngeten duduk niku wau terus sampe dilih teng ngriku ngoten. Kuwi cilikane kula tasih eling. Terus kula umur ya kelak ini 7 tahun apa 8 tahun ngoten lho, 8 tahun apa 9 tahun. Kelas 2 mbah kelas 1 niku. Kelas 1 mbiyen kan gede-gede Mas. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Basuki, juru kunci di makam Nyi Roro Kembang Sore. Banyak sekali orang yang memang salah paham tentang keberadaan Nyi Roro Kembang Sore. Dari kisahnya memang dulu Nyi Roro Kembang Sore itu adalah salah satu putri yang memang kesehariannya itu suka menolong. Jadi di sini itu kegiatan Nyi Roro Kembang Sore itu aweweh, bahasa Indonesianya itu adalah murah hati, jadi suka menolong. Makanya di situ ada kisah yang menceritakan makanya kenapa namanya kota ini kota Tulung Agung, karena pitulungnya Nyi Roro Kembang Sore itu luar biasa di kota ini. Jadi sejarahnya itu, dan banyak sekali orang itu yang salah dalam memahami, kan ternyata juga banyak ya di sini tuh yang datang itu ada dari Lumajang, ada dari Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan Malaysia, bahkan dari Brunei, dari Salam pun juga sampai ke sini untuk mencari pesugihan. Tapi kita tadi udah mendengarkan sendiri bahwa sebenarnya di sini tuh nggak ada pesugihan. Karena kalau menurut saya Nyi Roro Kembang Sore ini adalah keturunan dari kerajaan Kartanegara ya. Jadi benar-benar ini adalah kerajaan Islam yang besar di Indonesia dan akhirnya berkembang sampai di Tulungagung. Jadi bisa kita apa ya namanya waliullah. Tapi banyak orang yang akhirnya membuat salah persepsi. Contohnya tadi ada seorang ibu penjual buah, dia tuh sukses sekali setelah datang ke sini beberapa kali dengan berjualannya luar biasa ramenya, akhirnya ke sini dan berterima kasih pada juru, Pak matur nuwun nggih, karena ibu Nyi Roro Kembang Sore saya jualannya jadi lancar. Dan sama bapak juru kuncinya ya langsung disalahkan, itu bukan karena Nyi Roro Kembang Sore yang membuat jenengan ini berhasil dan kaya, tapi karena Tuhan, karena Allah. Nyi Roro Kembang Sore hanya sebagai lantaran atau jembatan menyampaikan keinginan panjenengan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi banyak sekali orang yang salah persepsi akhirnya mencari pesugihan di sini.
Karena pada dasarnya Nyi Roro Kembang Sore ini adalah seorang waliullah yang dulu suka menolong, ditulung, tetulung, aweweh. Jadi akhirnya mungkin karena karomahnya akhirnya keinginan kita kameranya ini kita terjatuh, keinginan kita akhirnya terkabulkan. Jadi sampai ketemu lagi di jejak-jejak sejarah di kota Tulungagung dan kota-kota lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap ingat, rezeki, jodoh, sehat, kematian, semua hanya ditentukan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.